Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat desa banget yang berbahagia. Kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022, di mana pada tanggal 24 Februari tahun 2022 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Bupati perihal percepatan penyaluran dana desa tahap 1 dan BLT desa untuk tahun anggaran 2022. Terdapat beberapa kebijakan di dalam surat tersebut, diantaranya adalah pemberian diskresi kepada bupati atau wali kota untuk melakukan realokasi terhadap sisa pengalokasian dana desa untuk desa yang tidak mengalokasikan 40% dana desanya untuk kebutuhan BLT desa untuk tahun anggaran 2022 ini. Bagaimana isi lengkap dan interpretasi desa banget mengenai surat tersebut? Mari kita simak bersama mulai dari awal hingga akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Sahabat desa yang berbahagia, surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor S-33-PK-2022 yang dirilis pada tanggal 24 Februari tahun 2022 perihal percepatan penyaluran BLT desa dan realokasi dana desa untuk tahun anggaran 2022. Surat ini ditujukan kepada bupati atau wali kota di seluruh Indonesia, di mana dalam surat ini terdapat beberapa penegasan dan beberapa pengaturan yang berkaitan dengan percepatan penyaluran dana desa tahun anggaran 2022. Kami memiliki persepsi bahwa Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian lainnya memiliki tujuan untuk mengakselerasi melakukan percepatan penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2022 ini. Terdapat beberapa persoalan hingga akhir bulan Februari ini, sehingga progres penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD masih sangat lemah. Masih banyak desa sampai dengan akhir bulan Februari ini yang masih belum mengajukan proses penyaluran dari RKUN. Apa sih yang melatar belakangi lemahnya progres penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2022 ini, sehingga sampai dengan akhir bulan Februari masih terdapat banyak desa yang belum menyalurkan dana desanya dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Padahal dana yang ada di rekening kas umum negara sudah ready dan siap untuk dieksekusi, dan masyarakat telah menunggu kebijakan pemerintah untuk penggunaan dana desa tahun anggaran 2022, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi program prioritas pemerintah desa untuk tahun anggaran 2022 melalui peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Pada surat tersebut terdapat langkah-langkah percepatan pengajuan permohonan penyaluran dana desa tahap 1 dan BLT desa tahun anggaran 2022 oleh pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu bupati atau wali kota. Yang pertama yaitu bupati atau wali kota perlu mendorong agar pemerintah desa menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran dana desa berupa surat kuasa dan peraturan desa mengenai APBDes. Lalu kemudian untuk selanjutnya bupati melakukan proses input ke Omspan, merekam data jumlah KPM BLT dana desa berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, kemudian dilaporkan kepada OPD terkait, dan OPD terkait atas nama pemerintah daerah melakukan perekaman data BLT tersebut ke dalam aplikasi yang disebut dengan aplikasi Omspan. Selanjutnya yaitu Perdes APBDes sebelum PMK 190 tetap sah. Akhir-akhir ini terdapat banyak pertanyaan yang disampaikan baik oleh pemerintah desa atau praktisi pemberdayaan masyarakat desa lainnya. Apakah peraturan desa yang ditetapkan sebelum PMK 190 dirilis tetap sah dan dapat dijadikan persyaratan untuk penyaluran dana desa tahun anggaran 2022? Dalam surat ini disampaikan dan ditegaskan oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan bahwa agar bupati memberitahukan kepada kepala desa bahwa APBDes yang telah ditetapkan sebelum PMK 190 tentang pengelolaan dana desa dapat digunakan sebagai persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 dan BLT desa. Artinya APBDes tersebut sah
keberadaannya dan dapat dijadikan persyaratan penyaluran dana desa dan BLT desa untuk tahun anggaran 2022. Selanjutnya, rekam realisasi KPM yang telah menerima BLT desa. Bupati melalui OPD terkait melakukan perekaman terhadap realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT desa apabila dana untuk triwulan pertama telah salur ke masing-masing rekening kas desa, sehingga ada progres percepatan di mana pada bulan April nanti pemerintah desa dapat segera menerima BLT dana desa untuk triwulan kedua. Karena syaratnya pemerintah daerah harus melakukan perekaman terhadap realisasi keluarga penerima manfaat yang telah menerima BLT dana desa. Apa syarat dari desa yang harus dipenuhi? Cukup desa melampirkan bukti-bukti penyerahan BLT desa kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian pemerintah daerah nantinya akan melakukan perekaman untuk persyaratan penyaluran BLT desa triwulan kedua. Yang terakhir yaitu penandaan pengajuan penyaluran untuk BLT desa triwulan selanjutnya, di mana ini tetap menjadi domain dari pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa yang layak salur tiap-tiap bulannya untuk selanjutnya pengajuan penyaluran dana desa untuk BLT desa triwulan berikutnya. Relevan seperti yang kita sampaikan pada poin sebelumnya, di mana pemerintah desa perlu menyampaikan informasi bahwa dana yang sudah salur ke rekening kas desa telah disalurkan kepada masing-masing KPM yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemerintah daerah melalui OPD terkait akan melakukan penandaan pengajuan penyaluran BLT dana desa untuk triwulan selanjutnya. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang dipertegas di dalam Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Selanjutnya terdapat kebijakan realokasi dana desa bagi desa yang tidak melaksanakan BLT desa paling sedikit 40%. Yang pertama yaitu bupati atau wali kota dapat merealokasi dana desa antar desa setelah Kementerian Keuangan menyampaikan data total dana desa yang direalokasi dalam rangka melaksanakan program prioritas pemerintah di wilayahnya. Jadi, spiritnya masih sama dengan PMK 190, di mana jika desa tidak melaksanakan BLT desa paling sedikit 40%, nantinya akan dilakukan rekapitulasi oleh pemerintah daerah, terus kemudian hasil rekapitulasi tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan proses penganggaran kembali kepada desa pada tahun anggaran berjalan. Artinya apa? Artinya pada poin pertama ini sisa BLTDD, sisa BLT desa yang tidak digunakan oleh pemerintah desa akan dikembalikan ke rekening kas umum negara. Yang langkah pertama harus dilakukan oleh bupati adalah melakukan proses kompilasi data antar desa yang tidak melaksanakan BLT desa paling sedikit 40%. Terus kemudian yang kedua, ada kebijakan di mana bupati atau wali kota diberikan diskresi untuk menetapkan skema realokasi. Artinya ini sangat tergantung kepada bupati di masing-masing daerah. Diskresi tersebut diantaranya adalah yang pertama merealokasi sebagian selisih dana desa untuk BLT desa di RKUN ke desa lain yang membutuhkan tambahan dana desa. Terus kemudian yang kedua, merealokasi kembali selisih dana desa untuk BLT desa di RKUN ke desa yang bersangkutan. Artinya, bisa jadi dana desa yang direalokasi karena desa tersebut tidak mengalokasikan BLT desa paling sedikit 40%, dialokasikan ke desa tetangganya oleh bupati. Bisa jadi juga sisa dari penganggaran BLT desa tadi yang telah dikompilasi masuk ke rekening kas umum negara diberikan kembali kepada desa yang bersangkutan oleh bupati. Ini sangat tergantung pada kebijakan di masing-masing daerah. Yang terakhir yaitu bupati atau wali kota tetap mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 PMK 07 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Seperti apa sih
pengaturan coba kita feedback kembali pada PMK 190. Sanksi bagi desa yang tidak mengalokasikan BLT desa berdasarkan PMK 190 diatur pada pasal 52 sampai pasal 53. Pada pasal 52 disebutkan, dalam hal desa tidak menganggarkan BLT desa, selisih antar pagu dana desa untuk BLT desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan DD untuk BLT desa yang telah dianggarkan tidak disalurkan ke RKD. Artinya memang sudah di-tracking oleh pemerintah pusat melalui aplikasi Omspan yang pengendaliannya nanti melalui pemerintah daerah. Jika dana desa kita berpagu 1M, maka sudah ditetapkan 400 juta untuk kebutuhan BLT desa. Maka ketika desa mengalokasikan hanya 30% ya, atau 300 juta dengan alasan apapun, maka pemerintah pusat melalui pemerintah daerah secara otomatis akan tidak menyalurkan 100 juta sisa tadi ke rekening masing-masing desa. Terus kemudian Bupati akan melakukan perhitungan besaran selisih ya, melalui OPD terkait, yaitu BPKAD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, melakukan perekaman. Yang kedua yaitu Bupati melalui BPKAD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan perekaman via Omspan dan perhitungan selisih anggaran DD untuk BLT desa serta memberitahukan selisih dimaksud kepada kepala desa. Nanti pemerintah desa akan mengetahui kira-kira desa saya sisa dananya berapa yang tidak bisa disalurkan ke rekening kas desa atau masih nyantol di rekening kas umum negara karena ketentuan pengaturan yang diatur pada PMK 190 tentang pengelolaan dana desa ini, khususnya pada pasal 52 dan pasal 53. Setelah itu, atas perhitungan Bupati, Kementerian Keuangan akan merealokasikan sisa dana desa antar desa dalam satu wilayah kabupaten tersebut untuk mendukung kebijakan nasional, program kemiskinan ekstrim, BLT desa, dan ketahanan pangan, atau tidak digunakan sehingga menjadi sisa RKUN atau silpa di rekening kas umum negara yang tidak bisa diakses kembali oleh pemerintah desa. Artinya hangus, tidak bisa dianggap sebagai silpa. Terus kemudian pada pasal 53 disebutkan, dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan dana desa 50% dari penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2023. Jadi ini merupakan pengaturan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana memang desa diwajibkan untuk mengalokasikan BLT dana desa minimal 40% sebagaimana ketentuan Perpres 104 tahun 2021. Sahabat desa yang berbahagia, kadang kita bertanya seperti apa sih format Omspan? Sebenarnya pemerintah desa tidak perlu capek-capek memikirkan seperti apa format Omspan itu, karena wilayah kewenangan Omspan ini ada di pemerintah daerah. Pemerintah desa cukup mengetahui saja kira-kira apa saja yang perlu dipenuhi untuk agar pemerintah daerah dapat merekam realisasi kita di dalam Omspan tersebut. Sedikit kami sampaikan fitur monitoring penyaluran dana desa per desa via aplikasi Omspan, di mana pada aplikasi Omspan ini sebenarnya sederhana. Di situ ada kode desa, nama desa, kecamatan, status desa berdasarkan indeks desa membangun, terus kemudian ada pagu desa berdasarkan ketentuan PMK 190, tahap 1 yang sudah salur berapa, tahap 2 yang sudah salur berapa, dan tahap 3 yang sudah salur berapa. Terus kemudian untuk penyaluran BLT desa, triwulan pertama berapa, karena memang penyaluran BLT desa ini dibagi menjadi per 3 bulan atau triwulan, tidak per bulan ya. Jadi perlu diingat bahwa penyaluran BLT
BLT desa ini dibagi menjadi per triwulan, per 3 bulan. Jadi per triwulan 1 berarti bulan Januari sampai dengan bulan Maret, bulan April sampai dengan bulan Juni, dan seterusnya. Sahabat desa yang berbahagia, terdapat himbauan di dalam surat Kementerian Keuangan dimaksud. Sehubungan dengan adanya surat permohonan dari beberapa kepala desa ditunjukkan kepada Kementerian Keuangan perihal permintaan bantuan dana desa. Dengan ini kami sampaikan bahwa pemerintah telah menganggarkan dana desa tahun anggaran 2022 sebesar 68 triliun yang dialokasikan kepada 74.960 desa se-Indonesia. Artinya pemerintah setelah ketentuan PMK 190 ditetapkan atau nanti akan ada peralihan atau realokasi anggaran atas desa yang tidak memenuhi ketentuan 40%, maka tidak ada lagi tambahan pagu dana desa untuk tahun anggaran 2022. Maka ini perlu diingat dan disampaikan kepada kepala desa dan perangkat desa di wilayah desa kita tinggal bahwa anggaran dana desa yang telah ditetapkan melalui PMK 190 bersifat final dan tidak terdapat tambahan pendanaan lainnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Saya kira demikian sahabat desa yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi up to date kaitannya dengan percepatan penyaluran dana desa dan BLT desa tahun anggaran 2022. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.